Sudah efektifkah penyekatan larangan mudik di beberapa wilayah? Kita terhubung dengan reporter Abdi Aswar Sahi yang ikut memantau jalannya penyekatan mudik bersama dengan Kakor Lantas Polri. Abdi, bagaimana hasil pantauan di titik penyekatan di kawasan Jawa Tengah? Baik, Pak. Oke. Abdi? Pemantauan mudik untuk saat ini juga sudah dilakukan pada hari ini, di mana dalam pemantauan posko ini tadi dimulai di Kabupaten. Abdi, sudah bisa dengar suara saya? Ya, Eva, saya dapat sudah mendengar suara Anda dan dari dua posko yang dipantau pada hari ini ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana untuk pos pantau ataupun posko yang pertama ini terdapat di exit tol Pejagan, kemudian satu lagi ini berada di kawasan ataupun di area di jalur arteri. Dan dalam pantauan tadi hari ini juga dilaporkan ada sudah sejumlah data dari sejumlah kendaraan yang ataupun teridentifikasi ini akan melakukan mudik. Begitu, ada tercatat sebanyak 565 kendaraan yang diputar balikan dari arah Jakarta menuju ataupun dari Jawa Barat untuk menuju ke area timur Pulau Jawa yang ini juga sudah diputar balikan. Sementara itu untuk pengawasan di dua posko ataupun di dua pos pantau arus mudik ini juga terus diperketat, penjagaan dilakukan selama 24 jam oleh tim personil dari Korlantas Polri dan juga dari tim gabungan baik itu dari Dishub dan juga beberapa TNI anggota ataupun personel TNI yang juga terus berjaga selama 24 jam dengan sistem shifting begitu. Jadi penjagaan ini terus diperketat dan juga arus ataupun warga yang nanti akan mudik ataupun teridentifikasi ini nantinya akan diputar balikan. Dan untuk tindakan tegas yang diberikan kepada warga yang teridentifikasi akan mudik ini, tindakan tegas yang diberikan adalah mereka akan dikembalikan ke daerah asal ataupun diputar balikan ke tempat kedatangan dari arah mereka. Dan untuk penindakan tegas berupa pemberian dari tindak hukum ataupun secara pidana dan juga denda ini tidak diberikan, karena memang dalam misi operasi ketupat tahun 2020 ini merupakan misi kemanusiaan dan memang tidak dilakukan ataupun dikenakan tindakan dari bentuk hukum ataupun dikenakan denda begitu. Eva. Iya, Abdi, sudah sepekan penerapan larangan mudik diberlakukan. Lalu apa evaluasi dari Korlantas Polri dan juga terkait dengan taktik pemudik lewati checkpoint? Apa langkah dari Korlantas Polri, Abdi? Ya, betul sekali Eva, untuk hari ini sudah memasuki ataupun sudah selama 7 hari dari tanggal 24 April 2020 yang lalu, dan memang sudah ada sejumlah evaluasi yang dilakukan dari Korlantas Polri terkait dengan larangan mudik yang diberlakukan kepada warga untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa hasil evaluasinya, saat ini saya sudah bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin. Selamat malam Pak Benyamin, bisa dijelaskan kepada kami seperti apa hasil evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri di hari ke-7 penerapan larangan mudik ini, Pak? Baik, selamat malam. Jadi evaluasi sampai dengan hari ke-7 sudah kita lakukan di beberapa titik, terutama dari Lampung sampai dengan ke Jawa Timur ya. Ini sudah kita dapatkan sekitar 18.600 lebih kendaraan yang kita putar balikan, yaitu terdiri dari kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan kemudian sepeda motor. Yang tertinggi adalah kendaraan pribadi yang kita putar balikan. Dan kecenderungan dari awal sampai dengan hari ke-7 kemarin itu adalah menurun ya. Jadi awal-awalnya memang tinggi di hari pertama ya. Kemudian makin ke sini menuju ke hari ke-7 makin turun. Hanya satu saja yang ada peningkatan, yaitu di kawasan Merak yang akan nyebrang ke Bakauheni pada hari ke-6 dan ke-7 ada peningkatan. Demikian. Baik, Pak Benyamin, lantas bagaimana caranya mengidentifikasi warga yang akan mudik yang menggunakan jalur-jalur tikus atau mungkin mereka yang ingin kabur dari pos penyekatan ini, Pak? Karena dari beberapa titik pos penyekatan ini berada di jalan tol. Bagaimana pengawasan dari Korlantas Polri, Pak?
Memang penjagaan kita juga ada di jalan tol dan juga jalan-jalan protokol di Pantura misalnya yang non-tol ya ataupun jalur selatan. Tetapi untuk jalur-jalur kecil itu biasanya dilakukan oleh Polres. Kalaupun ada beberapa pemudik yang melalui jalur tikus, ini biasanya memang lolos, tetapi di satu kabupaten tersebut atau penyekatan tersebut dia lolos, belum tentu lolos di penyekatan berikutnya ya. Ini terbukti dari beberapa pemudik yang kita juga sempat cek bahwa akhirnya dia malas untuk melanjutkan perjalanannya karena di penyekatan kedua atau ketiga akhirnya dia terjaring dan kembali ke tempat semula dia berangkat. Baik, terakhir Pak Benjamin, untuk masa sosialisasi larangan mudik ini rencananya akan berakhir pada tanggal 7 Mei. Apakah akan ada prediksi lonjakan pemudik di tanggal ataupun seperti apa di tanggal 8 Mei nanti dan penindakannya akan seperti apa, Pak? Kalau untuk penindakan, tetap kita hanya akan memutarbalikan kendaraan pemudik ya. Karena saya katakan bahwa ini adalah operasi kemanusiaan. Tetapi kemungkinan lonjakan yang cukup tinggi nanti justru terjadi akan muncul pada kira-kira H-7 Lebaran ya. Ini akan terjadi kemungkinan lonjakan yang cukup tinggi karena dimungkinkan juga sudah mendekati Lebaran gitu ya. Nah, ini yang juga kita antisipasi dengan perkuatan-perkuatan yang sudah ada. Baik, Kombes Pol Benjamin, terima kasih banyak atas informasinya. Sementara itu Eva dan juga pemirsa, untuk pemantauan titik-titik ataupun pos penyekatan arus mudik ini juga dilakukan selama 6 hari. Dari hari ini tanggal 1 Mei 2020 hingga tanggal 6 Mei 2020 di seluruh jalur Trans Jawa. Dan tadi juga sudah dimulai dari Kabupaten Brebes, kemudian nanti akan berlanjut ke Semarang, kemudian akan berlanjut lagi ke Banyuwangi, Solo hingga Surabaya. Dan selama 6 hari ini seluruh pos pantau mudik ini juga akan diperhatikan dan juga dilihat seperti apa evaluasinya dan juga efektivitasnya dalam memutarbalikan para pemudik untuk tidak dapat mudik ataupun untuk memantau dan juga mengamankan agar penyebaran dan juga menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia ini untuk dapat dipatuhi oleh warga. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Eva. Baik, terima kasih Abdi Aswar Sahi untuk informasi Anda dari Semarang, Jawa Tengah.